Pilihan makananmu hari ini bukan berasal dari keinginan pribadimu sendiri. Kamu mungkin mengira bahwa rasa lapar akan sepiring nasi goreng atau sepotong coklat manis adalah murni hasil keputusan otakmu. Namun, realitanya jauh lebih asing. Di dalam rongga mulut dan saluran pencernaanmu, terdapat triliunan mikroorganisme yang sedang berkomunikasi satu sama lain. Mereka tidak hanya hidup menumpang, mereka secara aktif mengirimkan sinyal kimiawi melalui saraf vagus untuk memanipulasi apa yang ingin kamu masukkan ke dalam mulut. Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan mekanisme survival biologis yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Ketika kamu merasa ngidam sesuatu yang sangat spesifik, sebenarnya itu adalah bentuk, perintah, dari koloni bakteri yang sedang kekurangan nutrisi tertentu. Mereka adalah penguasa tersembunyi yang menentukan arah kesehatanmu, mood MU, bahkan tingkat stresmu setiap harinya. Mari kita bedah anatomi dari simbiosis yang tak terlihat ini. Lidah manusia bukan sekadar organ perasa, ia adalah ekosistem yang sangat kompleks. Lebih dari 700 spesies bakteri menghuni mulutmu. Mereka membentuk biofilm, sebuah lapisan lendir yang berfungsi sebagai markas operasional. Disinilah peperangan mikroskopis terjadi setiap detiknya. Bakteri jenis tertentu, seperti Prevotella atau Bacteroidetes, memiliki preferensi diet yang sangat ketat. Jika kamu memberi mereka makan sesuai kesukaan mereka, mereka akan bereproduksi secara masif. Namun, saat mereka merasa terancam atau kekurangan suplai, mereka akan memicu pelepasan neurotransmitter ke aliran darahmu. Kamu akan merasakan sensasi tidak tenang, gelisah, atau keinginan impulsif untuk mengonsumsi gula berlebih. Bakteri ini sebenarnya sedang melakukan hacking terhadap sistem dopamin di otakmu. Mereka ingin kamu merasa bahagia hanya setelah kamu memenuhi keinginan mereka. Inilah alasan mengapa orang yang terbiasa makan junk food sangat sulit untuk berpaling ke pola makan sehat. Mikrobioma mereka sudah terlanjur diprogram untuk hanya menerima asupan yang mendukung pertumbuhan bakteri oportunis tersebut. Sistem komunikasi ini berjalan melalui apa yang disebut para ilmuwan sebagai good brain axis atau poros usus otak. Saraf vagus, yang menghubungkan batang otak ke organ-organ visceral, bertindak sebagai kabel fiber optik yang membawa data dari perut ke pusat kendali tubuhmu. Menariknya, 90% dari data yang melewati saraf ini berasal dari arah bawah ke atas, bukan sebaliknya. Artinya, tubuhmu sebenarnya lebih banyak mendengar perintah dari organ pencernaan daripada memberikan perintah ke sana. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu mengalami stres kronis. Stres memicu perubahan komposisi pH di dalam mulut dan usus. Perubahan kimia ini membunuh bakteri baik yang menjaga keseimbangan emosimu. Akibatnya, bakteri patogen yang gemar pada peradangan mulai mendominasi. Mereka mengeluarkan senyawa beracun yang membuat sistem sarafmu selalu berada dalam kondisi waspada. Kamu mungkin merasa cemas tanpa alasan yang jelas, padahal itu hanyalah akumulasi dari kekacauan mikrobioma di dalam lidah dan ususmu. Ada satu fakta mengejutkan yang jarang dibahas, bakteri di lidahmu bisa memprediksi penyakit degeneratif sebelum gejala fisik muncul. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komposisi bakteri pada pasien dengan penyakit Parkinson atau Alzheimer menunjukkan pola yang sangat spesifik bertahun-tahun sebelum gejala motorik terlihat. Mereka mengubah cara tubuh memproses asam amino, yang pada akhirnya memengaruhi produksi serotonin dan dopamin. Jika mereka tidak seimbang, otakmu tidak mendapatkan pasokan bahan baku yang tepat untuk menjaga kestabilan mental. Jadi, saat kamu melihat cermin dan merasa ada yang salah dengan dirimu, mungkin bukan jiwamu yang bermasalah, melainkan ekosistem mikroskopis di lidahmu yang sedang kelaparan atau kelebihan beban toksin. Seringkali kita mengabaikan kesehatan mulut dan hanya fokus pada estetikanya saja. Kita menyikat gigi untuk memutihkan, bukan untuk menyeimbangkan ekosistem. Padahal, penggunaan obat kumur yang terlalu keras justru menjadi bumerang. Obat kumur membunuh bakteri baik dan buruk secara membabi buta, membuka jalan bagi bakteri patogen yang lebih tangguh untuk menguasai ruang kosong tersebut. Ini adalah lingkaran setan yang merusak kesehatan sistemik. Semakin sering kamu memusnahkan mikrobioma alaminya, semakin kacau sinyal lapar yang dikirimkan ke otakmu. Kebiasaan makan yang buruk bukanlah sekadar masalah kemauan keras atau kedisiplinan. Itu adalah pertarungan untuk memenangkan kendali atas biologi tubuhmu sendiri. Mari kita bicara tentang evolusi. Nenek moyang kita hidup dengan diet yang sangat kaya akan serat dan makanan fermentasi alami. Mikrobioma mereka sangat beragam dan tangguh. Namun, gaya hidup modern telah menyederhanakan menu makanan kita secara drastis. Dengan hanya mengonsumsi makanan olahan, kita secara tidak sadar sedang melakukan seleksi alam di dalam mulut kita sendiri. Kita membunuh bakteri pembantu yang selama ribuan tahun berevolusi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap tajam. Bakteri yang tersisa hanyalah mereka yang mampu bertahan di lingkungan penuh gula dan pengawet. Mereka adalah entitas yang agresif, yang terus menuntut asupan yang sama agar mereka bisa bertahan hidup. Inilah mengapa sugar craving, atau keinginan makan gula adalah candu yang setara dengan narkoba tingkat rendah. Bakteri ini benar-benar tidak ingin kamu berhenti memberi mereka gula, karena itu berarti kematian bagi mereka. Jika kamu ingin mengambil alih kendali, mulailah dengan diversifikasi asupan. Kamu tidak harus langsung menjadi vegan atau berhenti makan enak sepenuhnya. Strateginya adalah dengan
membanjiri koloni bakteri tersebut dengan nutrisi yang mendukung bakteri baik. Serat prebiotik seperti bawang putih, bawang bombay, atau pisang adalah makanan terbaik untuk pasukan pertahanan tubuhmu. Saat bakteri baik mendapatkan makanan, mereka akan memproduksi asam lemak rantai pendek yang memperkuat lapisan usus dan mengirimkan sinyal rasa kenyang yang stabil ke otak. Sinyal ini jauh lebih tenang dan tidak memaksa dibandingkan sinyal impulsif yang diberikan oleh bakteri jahat. Kamu akan merasakan perbedaan energi yang signifikan dalam hitungan hari. Fokuslah untuk membangun komunitas mikrobiota yang sehat, bukan sekadar memuaskan nafsu makan sesaat. Ingat, kamu bukanlah penguasa tunggal di dalam tubuhmu. Kamu adalah inang bagi miliaran organisme yang ikut menentukan siapa dirimu. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri saat hendak makan, apakah aku yang sedang memilih makanan ini, atau bakteri di lidahku yang sedang memaksaku? Jika kamu merasa terkejut dengan fakta bahwa ada entitas lain yang ikut menentukan suasana hatimu, kamu harus segera menonton video kami tentang bagaimana sistem imun sebenarnya bisa menyerang organ tubuh sendiri saat kita terlalu sering mengonsumsi makanan olahan. Jangan biarkan mikrobioma buruk mengendalikan hidupmu lebih lama lagi. Coba jawab jujur di komentar. Apakah kamu pernah merasakan keinginan makan sesuatu secara impulsif hingga merasa gemetar jika tidak segera mendapatkannya? Atau itu hanya perasaanku saja?